Kembali lagi di podcast Harmoni JKN episode 5. Perkenalkan dulu, saya Wisnu. Di samping saya ada Koko. Ada Koko, Mas Koko, sebagai host yang baru kita. Kali ini kita akan membahas seputar pelayanan yang ada di rumah sakit. Pertama-tama kita ada narasumber kita. Mungkin Mas bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan teman-teman sekalian, teman-teman JKN Harmoni. Nama saya Kira, verifikator klaim bidang PMU. Ini Mas Kira penempatan di mana? Saya penempatan di kantor cabang Mataram, Mas. Sudah berapa lama di kantor cabang? Di kantor cabang Mataram itu sudah sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Berarti udah lama Mas ya? Ya lumayan sih. Lumayan. Berarti bisa kita nanya-nanya sedikit Mas seputar Siap. Gimana pelayanan di rumah sakit IGD di rumah sakit nih? Nah, terkait pelayanan IGD itu, sekalian juga mengedukasi teman-teman Harmoni JKN. Pelayanan IGD itu setiap masyarakat artinya boleh langsung mengakses IGD rumah sakit, tapi dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, kasus tersebut harus kasus yang termasuk dalam kriteria gawat darurat. Nah, sekarang penilaian kasus gawat darurat itu bagaimana? Itu kami BPJS mengembalikan ke DPJP atau dokter IGD yang memeriksa. Jadi, ketika kita merasa ini gawat darurat, lalu berobat ke IGD dan dokter IGD beranggapan ini tidak gawat darurat, itu artinya belum bisa dijamin oleh JKN. Seperti itu. Jadi, penentuan gawat darurat itu kembali ke dokter yang memeriksa, bukan dari BPJS ataupun perasaan pasien, seperti itu. Oh, berarti itu tergantung keputusan dokternya ya? Yes, dari hasil pemeriksaan dokter dia yang akan menentukan ini termasuk gawat atau tidak. Oh, baik. Berarti Mas Kira ini dokter ya? Ya, kebetulan latar belakang pendidikan juga dokter. Pas nih dengan materi kita saat ini ya. Mas, apa sih yang dimaksud dengan pasien emergency dan non emergency? Nah, seperti tadi saya jelaskan itu, emergency itu artinya dia mengancam nyawa. Artinya jika tidak ditangani segera itu dapat membahayakan jiwa pasien. Sedangkan yang non emergency artinya yang tidak mengancam jiwa, seperti itu. Secara garis besarnya. Ya. Berarti maksudnya artinya yang orang yang batuk terus pilek masuk rumah sakit gitu itu termasuk yang mana? Nah, kalau batuk pilek itu secara garis besar mungkin bisa dikatakan non emergency, tapi itu sebaiknya memang diperiksa kembali oleh dokter yang meriksa. Karena pada beberapa kasus kebanyakan memang batuk pilek itu bukan non emergency, tapi ada beberapa kasus yang misalnya batuk pilek disertai gejala-gejala penyakit lain yang mengancam nyawa, itu bisa dikategorikan emergency seperti itu. Jadi memang tetap jatuhnya penilaian itu ke dokter IGD yang menangani pasien seperti itu. Berarti tergantung dari diagnosisnya Mas ya? Yes. Oh. Ini juga nih Pak Dokter, dari kolom komentar banyak pertanyaan nih tentang kejahatan nih Mas. Semisal ada kasus pembegalan kah atau perampokan nih, itu tergolong emergensi atau tidak di IGD? Kalau pembegalan atau korban kekerasan apakah termasuk emergensi atau tidak? Kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, tergantung diagnosis dari dokter yang merawatnya. Tapi penjaminan korban kekerasan itu memang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, karena itu sudah ada lembaga penjaminan korban kekerasan. Jadi memang bukan BPJS yang menjamin lagi, tapi sudah ada lembaga lainnya yang menjamin seperti itu. Baik, dokter, ini ada sedikit pertanyaan dari saya. Kebetulan ini saya alami sendiri, teman saya mengalami sendiri di rumah sakit. Dia datang dengan kondisi sesak napas, kan pengen langsung dapat penanganan, sedangkan dalam kondisi yang tertentu juga dia yang dari pihak rumah sakitnya bahwa ini tuh bukan sakit yang parah gitu. Yes. Nah, itu apakah emang seharusnya perlu ditindak kah atau gimana gitu? Tidak. Kalau perlu ditindak dalam artian diberikan sanksi oleh BPJS itu tidak, karena kembali lagi penentuan gawat darurat itu ada skala triasenya, istilahnya skala dia prioritas hijau, kuning, biru ataupun merah. Jadi memang itu dokter IGD yang menentukan. Jadi mungkin pasien beranggapan bahwa dia sesak setengah mati, tapi ketika dokter IGD meriksa, oh ini derajat sesaknya masih ringan dan menurut dokter IGD itu bukan gawat darurat, itu memang belum bisa masuk penjaminan JKN sebagai kasus gawat darurat. Seperti itu. Berarti tidak sembarang bisa langsung ke IGD ya? Ya, tidak serta-merta kita merasa tidak enak badan langsung ke IGD langsung bisa ditangani, itu tidak. Karena kan ada penentuan dari dokter DPJP yang memeriksa itu termasuk gawat atau tidak. Ini untuk teman-teman yang di luar sana, karena yang saya pahami bahwa ketika kita batuk pilek aja itu udah panik banget pas doknya, kayak misalnya kita harus rumah sakit padahal belum tentu parah gitu kan aslinya. Tapi puncak kalau lelaki itu sakit ya demam sih menurut saya. Demam itu ibarat sudah mau meninggal. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dokter.
seperti apa sih penjaminan JKN pada kasus kecelakaan? Nah, kalau kecelakaan itu juga mirip seperti tadi korban kekerasan, ada lembaga penjamin pertamanya. Itu dari Jasara Harja. Jadi mungkin teman-teman kalau kecelakaan itu pasti ada dimintai surat keterangan laporan polisi terkait itu kecelakaannya apakah tunggal atau ada lawannya. Karena itu kan nanti terkait penjaminan oleh Jasara Harjanya seperti itu. Jadi apakah dijamin oleh JKN? Iya, tapi JKN itu sebagai penjamin kedua. Penjamin pertama itulah Jasara Harja. Jadi Jasara Harja kan memastikan dijamin oleh Jasara Harja atau tidak. Jika dijamin oleh Jasara Harja, berapa penjaminannya. Setelah itu baru penjamin kedua kita BPJS Kesehatan JKN. Masih bertahap dia ya? Yes. Jika pelapornya di sana habis baru kelanjut. Ya, jadi memang yang membedakan dia ada tahap pengurusan Jasara Harjanya seperti itu. Karena kan dia KLL. Jadi memang secara undang-undang itu harus dijamin pihak pertamanya adalah Jasara Harja seperti itu. Oke. Maksudnya berarti dok, ketika terjadi kecelakaan itu harus ada surat apa tadi? Laporan polisi. Polisi baru bisa ya, terkait menerangkan penjaminan. kecelakaan itu. Oh. Setelah itu baru Jasara Harja menilai terlebih dahulu. Oh. Kita itu penjamin keduanya. Jadi yang pertama itu menjamin dari Jasara Harja terlebih dahulu. Untuk tips dan supaya peserta di luar sana paham gimana alur untuk bisa masuk ke IGD itu seperti apa dok? Nah, sebenarnya kalau alurnya sih sama. Jika memang merasa sakit yang gawat darurat itu tentu ke IGD, tapi memang harus dipastikan kembali penilaiannya itu memang dari dokter DPJP. Dan kalaupun misalnya teman-teman Harmoni JKN kurang atau bingung terkait penjaminan itu, nanti ada yang namanya P3RS di masing-masing rumah sakit, itu pemberi informasi. Jadi teman-teman Harmoni JKN bisa hubungi kontak-kontak yang tersedia di masing-masing rumah sakit untuk memberitahukan bahwa apakah ini kriteria gawat darurat atau tidak. Dan itu juga bisa langsung ditanyakan ke dokter IGD yang menangani teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, berarti artinya berarti misalkan kalau kita nggak sakit-sakit parah banget, nggak perlu kita langsung ke IGD. Ya, jika memang sakit ringan itu kan memang sebaiknya kita ke fase pertama terdaftar kita dulu. Ke dokter keluarga atau puskesmas atau klinik yang kita terdaftar seperti itu. Karena kan kriteria emergensi ya seperti yang saya sebutkan memang mengancam nyawa seperti itu. Oke, sebelum kita menutup podcast kita sore hari ini, mungkin narasumber kita, Dr. Kira, bisa menyampaikan sedikit pesan-pesannya kepada teman-teman kita di luar sana. Baik, pesan-pesan untuk Sobat JKN Harmoni, jika ingin berobat ke IGD itu memang harus dipastikan kasusnya gawat darurat atau tidak. Jika tidak gawat darurat, itu bisa berobat ke fase pertama yang terdaftar terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak Dr. Kira untuk menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Sebelum itu, sampai jumpa di episode ke-6. Selanjutnya.